Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada Ekstra PMR kali ini. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya, siswa-siswiku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Untuk melanjutkan materi kali ini, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang BHD atau bantuan hidup dasar pada klien atau orang yang memerlukan bantuan, yaitu tentang mungkin kecelakaan atau mungkin dalam ranahnya bencana alam yang memerlukan bantuan hidup dasar. Nanti bisa kalian simak video penjelasan BHD dari Bapak yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan Bapak pada Ekstra PMR kali ini, siswa-siswiku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Untuk materi kali ini Bapak akan membahas tentang bantuan hidup dasar atau yang disebut dengan BTN-CLS atau Basic Trauma Life Support and Basic Cardiac Life Support. Untuk slide yang selanjutnya, agenda layout yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi bantuan hidup dasar, yang kedua adalah sirkulasi atau yang disebut dengan chest compression, kemudian yang ketiga adalah tujuan khusus BTN-CLS, yang keempat adalah konsep BTN-CLS, yang kelima adalah RJP atau resusitasi jantung paru. Kemudian di session break kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan ini adalah simbol-simbol atau ini adalah logo dari berbagai kesehatan atau kefarmasian atau ruang lingkupnya dalam keperawatan dan kedokteran. Ini siswa-siswi bisa lihat untuk di layar monitor pojok sebelah kiri paling atas, ini adalah simbol atau logo dari HIPGABI atau Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Jadi kalau ada simbol-simbol semacam ini atau logo semacam ini, kalian bisa mengetahui di tempat-tempat umum nantinya. Kemudian ini di bawahnya adalah ambulan 118, ini untuk menangani, sama aja seperti kayak HIPGABI, ini pada proses bencana alam atau proses-proses darurat yang timbul di masyarakat. Kemudian di bawahnya ini adalah ID, ini adalah Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian di pojok sebelah paling kanan siswa-siswi bisa lihat di layar monitor, ini adalah Himpunan Perawat Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau disingkat dengan PPNI. Kemudian di bawahnya adalah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau yang disingkat dengan PAVI. Kemudian di bawahnya adalah Ikatan Bidan Indonesia. Jadi harapan Bapak untuk kalian kalau misalkan di tempat umum menemukan simbol atau logo seperti ini, kalian sudah tidak bingung lagi. Kemudian pada BHD atau bantuan hidup dasar, kita juga harus mengetahui juga rujukan-rujukan pasien atau mungkin bencana-bencana dari pasien atau mungkin kegawat daruratan bisa terjadi di darat, udara maupun laut. Jadi kita harus selalu standby, kita harus selalu siap siaga untuk menangani pasien tersebut apabila kita diberitahukan bahwa adanya informasi yang memerlukan bantuan hidup dasar. Untuk di darat sendiri kita bisa memakai yaitu ambulan. Siswa-siswi bisa melihat ini adalah ambulan. Ini adalah dalamnya ambulan. Siswa-siswi bisa melihat di monitor adanya apar, kemudian adanya bed untuk tempat tidur dari si pasien nantinya. Kemudian di sini adanya monitor yang bisa untuk mengecek saturasi oksigen dan saturasi dari jantung, resusitasi jantung paru nantinya. Kemudian selain ambulan dari mobil, juga sekarang ada ambulan yang memakai sepeda motor apabila terdapat suatu bencana atau tindak yang memerlukan bantuan hidup dasar
yang medan jalannya tidak bisa dilalui oleh mobil, bisa juga sekarang ini memakai ambulan dari sepeda motor, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini sudah diterapkan di Indonesia. Kemudian ini adalah simulasi apabila di dalam ambulan ini perlengkapan dan alat-alatnya seperti ini. Ini ada suatu kota atau suatu wilayah kabupaten sudah menggunakan ambulan yang canggih. Ini adalah salah satu pegawai yang didampingi oleh perawat ahli sedang melakukan yang dinamakan pengecekan oksigen atau saturasi oksigen dalam darah. Ini alatnya disebut dengan pulse oximeter. Nanti bisa terlihat di sini di layar monitor saturasi oksigennya. Kemudian juga bisa nanti untuk mengecek jantung. Jadi di monitor nanti bisa terlihat. Kemudian di bawahnya ini adalah apabila ada suatu pasien yang memerlukan bantuan hidup dasar. Pasien tersebut adalah balita atau mungkin dari penanganan melahirkan di tempat umum. Nanti ambulannya juga berbeda, ambulannya dalamnya seperti ini. Kemudian ini di sampingnya paling sebelah kanan ini adalah simulasi apabila pasien tersebut memerlukan bantuan hidup dasar, dan ambulan khususnya adalah seperti ini, dalamnya seperti ini. Kemudian ini adalah apabila pasien yang mengalami penanganan BHD yang harus mendapatkan penanganan BHD secara udara, bisa memakai helikopter atau mungkin memakai pesawat yang lain yang sesuai dengan medan yang bisa dijangkau. Ini adalah tim SAR yang melakukan pertolongan melalui jalur udara semacam ini. Kemudian ini adalah penanganan apabila pasien memerlukan bantuan hidup dasar di laut. Jadi tadi adanya di darat, kemudian adanya di udara, kemudian ini bisa melalui jalur laut. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ada rujukan pasien dari laut melalui laut, jalur laut. Ini adalah kapal PMI. Ini bentuknya seperti ini. Dan dalamnya kapal seperti ini, saya bisa melihat ini bisa dikatakan sebagai rumah sakit terapung atau rumah sakit di dalam kapal. Kemudian kita masuk ke materi definisi dari BHD. Bantuan hidup adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Bantuan hidup dibagi menjadi dua, bantuan hidup dasar atau yang disebut dengan BHD, dan penanganan pertama, serta bantuan hidup lanjutan atau yang disebut dengan BHL. Penanganan tindakan pra rumah sakit atau yang disingkat dengan PHTLS, Pre Hospital Trauma Life Support and Pre Hospital Cardiac Life Support. Kemudian keterlambatan kemungkinan berhasil. Apabila terlambat 1 menit, 90% dari 100% keberhasilan. Apabila terlambat 4 menit saja, adalah kemungkinan keberhasilnya adalah 50 dari 100%. Apabila terlambat 10 menit saja, 1 dari 100%. Jadi makanya memerlukan tadi penanganan atau memilih cara evakuasi atau memilih jalur yang tepat melalui udara, darat maupun laut.
sehingga tidak terjadi kemungkinan keterlambatan yang akan nantinya berefek pada si pasien atau yang memerlukan bantuan hidup dasar. Pada saat menangani sebuah bantuan hidup dasar, saran Bapak jangan sampai terlambat dan jangan sampai kalah dengan apabila orang memesan suatu makanan atau apapun itu, bisa datang makanan tersebut sekarang ini bisa lebih cepat dengan adanya aplikasi. Mengapa tidak dilakukan dan diterapkan di penanganan kegawat daruratan, khususnya perawatan dan BHD ini harus bisa lebih cepat, lebih efisien dan tanggap dalam penanganan pasien BHD. Kemudian circulation, chest compression, anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, secara umum frekuensi denyut jantung, tekanan darah, penentuan denyut nadi sudah kita bahas di materi PMR yang materi TTV. Kematian klinis terjadi pada penderita henti nafas dan henti jantung. Kematian klinis masih bisa ditangani dengan melakukan RJP. Kematian klinis terjadi selama 8 menit setelah 81 menit tanpa denyut nadi. Kerusakan yang akan terjadi nantinya irreversible terjadi pada otak. Henti jantung disebabkan oleh penyakit jantung, kemudian stroke, kejang, reaksi alergi, diabetes, cedera yang berat, dan penyakit lainnya. Semua berakhir pada satu hasil akhir, yakni kegagalan oksigenasi sel, terutama otak dan jantung. Circulation chest compression yang kedua, resusitasi jantung paru atau disingkat dengan RJP. RJP merupakan salah satu yang mendasari bantuan hidup dasar pada manusia dan dapat bervariasi dalam pendekatan optimal terhadap RJP tergantung pada penolong, korban dan sumber daya yang tersedia. RJP berpedoman pada AHA atau American Heart Association. Siswa-siswi bisa melihat di ujung monitor paling sebelah kanan, ini adalah bentuk atau simbol atau logo dari American Heart Association. Kemudian dimulai sejak tahun 1966 terus ditingkatkan untuk kualitas RJP. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan praktek dunia nyata dalam rangka meningkatkan hasil RJP. Kemudian tujuan pelatihan memberikan pengetahuan dasar dalam penanggulangan pasien gadar, trauma, dan jantung dengan metode. Yang pertama, menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti. Yang kedua, resusitasi dan stabilisasi pasien menurut prioritas. Yang ketiga, menentukan tindakan lanjut sesuai dengan kondisi. Yang keempat, transfer pasien sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, memastikan penanganan secara lebih optimal. Slide selanjutnya, konsep BTN-CLS. Yang pertama adalah tindakan airway, kemudian dilakukan breathing, kemudian circulation, disability and exposure atau environment dengan pendekatan pemeriksaan, tindakan dan evaluasi. Yang kedua adalah tindakan untuk life saving, kemudian yang ketiga adalah waktu adalah hal utama. Jadi jangan sampai telat 1 menit atau lebih dari itu. Kemudian RJP, prinsip-prinsip dasar RJP adalah kekuatan dalam rantai keberhasilan yang terdiri dari 5 rantai. Siswa-siswi bisa melihat gambar di pojok sebelah kanan, ini adalah 5 rantai tersebut. Membutuhkan integrasi dari rantai keberhasilan yang termasuk dalam rantai keberhasilan antara lain. Yang pertama, segera mengenali tanda-tanda henti jantung dan mengaktifkan sistem respon
kegawat daruratan atau yang sering kita sebut ya adalah kode blue. Ini gambarnya adalah telepon. Ini adalah untuk mengaktifkan kode blue. Kemudian yang kedua adalah segera RJP dengan penekanan pada kompresi dada. Ini bentuknya seperti ini. Kompresi dada dilakukan RJP selama 5 siklus. Kemudian segera defibrilasi atau kecepatan normalitas jantung. Jadi dijaga kecepatan normalitas jantung dan juga nanti saturasi oksigen atau oksigennya juga dijaga selain denyut nadinya. Kemudian bantuan hidup lanjut yang efektif. Kita harus teliti dalam mentransfer atau merujuk pasien yang lebih efisien, yaitu bisa lewat darat, udara, atau laut. Intinya nanti rujukan itu bisa lebih efisien, tepat ke rumah sakit dengan lebih efisien waktu. Kemudian yang terakhir adalah perawatan pasca henti jantung yang terintegrasi. Setelah mendapatkan BHD bantuan hidup dasar di tempat TKP, kemudian dilakukan tindakan di penanganan lanjutan di rumah sakit. Kemudian RJP, ingat kecepatan paling sedikit 100 kali per menit. Kedua, kedalaman kompresi 2 inci atau 5 cm di area sternum. Biarkan dada recoil setelah kompresi. Minimalkan interupsi terhadap kompresi dada. Hindari ventilasi yang berlebih. Untuk slide selanjutnya, ini adalah Bapak kasihkan contoh. Ini gambar cara resusitasi jantung paru atau yang disebut RJP. Tangannya harus, siswa-siswi bisa melihat di layar monitor. Ini letaknya di antara sternum ya. Kemudian tangannya harus lurus, tegak lurus ke atas. Kemudian harus benar-benar tegak lengan dari si penolong. Lengannya ini harus lurus agar lebih optimal dalam penekanan dan sikunya jangan sampai bengkok atau tidak lurus. Nanti penekanannya atau kekuatannya akan lain. Kemudian cara mengepalkan tangannya adalah seperti ini. Kemudian penolong yang kedua untuk memberikan oksigen. Apabila kompresi ini sudah selesai 30 kompresi, nanti dilakukan oksigenasi, diberikan 2 kali. Ini caranya seperti ini. Ini sudah ada gambarnya. Dan jangan lupa kalau misalkan tidak ada ambu bag semacam ini, tidak ada alat bantu untuk memberikan oksigen, bisa memberikan oksigen secara langsung, yaitu mut to mut atau antara mulut ke mulut secara langsung. Namun diperhatikan nantinya apabila ada gejala pada atau trauma dari si pasien tersebut, hindari trauma tersebut. Kemudian kalau saat menghirupkan antara mulut ke mulut udara tersebut, hidungnya ditutup. Kemudian pasien atau korban henti jantung nafas, ini adalah skema prosedur penanganan pasien henti jantung. Pastikan lingkungannya aman atau 3A. Amankan diri sendiri dulu, amankan lingkungan, baru amankan pasien. Dalam mengamankan pasien, kita baringkan pasien di tempat yang datar, kemudian dengan alas pasien yang keras agar nanti dilakukan kompresi tidak nantinya lebih optimal. Kemudian tindakan respon, kita cek dulu respon si pasien dengan memberikan rangsangan
dengan cubitan, atau mungkin kita bisa memanggil pasien tersebut. Apabila tidak ada respon, kita cek kembali nafasnya, atau apabila tidak bernafas atau tidak bernafas secara normal, hanya gasping, kita panggil atau kita aktifkan kode blue. Cara panggil bantuan tim primer dan aktivasi kode blue, kita panggil kode blue dengan mengaktifkannya, sebutkan lokasi, kemudian sebutkan jumlah pasien atau orang yang memerlukan bantuan, berapa jumlahnya, lokasi terkait dengan alamat atau jalan secara lengkap, kemudian medannya seperti apa, dan penanganannya yang harus dibawa oleh si tim primer atau ambulan tersebut, alat-alatnya seperti apa aja. Kita harus secara detail memberikan informasinya tersebut. Kemudian sembari menunggu ambulan datang atau tim primer datang, kita lakukan mulai RJP. RJP dilakukan selama 5 siklus. Kemudian siklus RJP, resusitasi jantung paru, 30 kompresi dada, diikuti pernafasan bantuan. Kemudian apabila tim sekunder datang membawa desfibrilator, kemudian kompresi dada, tekan kuat 5-6 cm untuk pasien dewasa, kemudian tekan cepat 100-120 kali per menit. Kemudian kita lakukan shockable atau shock oleh tim sekunder sesuai indikasi korban. Kita tempelkan pada lokasi jantung. Kemudian skema tindakan resusitasi jantung paru, analisis situasi keamanan, yaitu 3A yang tadi: amankan diri sendiri, aman dari lingkungan, kemudian amankan pasien. Periksa kesadaran dengan mengecek respon dari korban tersebut, cek nadi karotis, kemudian nanti bisa memakai rangsangan sebuah nyeri untuk periksa kesadaran dari pasien. Kemudian buka jalan nafas. Buka jalan nafas di sini bisa membuka jaket dari pasien biar lebih optimal dalam penanganannya. Kemudian buka helmnya. Kemudian cek nafasnya, yaitu tadi kita bisa lakukan pengecekan nafas di hidung, rasakan ada sebuah nafas atau tidak. Kemudian kita lihat juga kembang kempisnya dada, cek nafas. Apabila ada nafas, kemudian lakukan cek nadi. Apabila tidak ada nadi, lakukan RJP dengan rasio 30:2. Ini 1 siklus. Untuk 5 siklus pertama dilakukan selama 12 menit, cek nadi kembali. Bila belum muncul, lanjutkan RJP. Jika nadi timbul, hentikan RJP lalu cek nafas. Jika nafas belum ada, lakukan resusitasi nafas dengan kecepatan 10-12 kali per menit. Jika cek nadi, ada nadi. Jika tidak ada nafas, beri resusitasi nafas dengan kecepatan 10-12 kali per menit. Jika ada nafas, lanjutkan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan riwayat penderita. Kemudian apabila tidak ada nafas, ini beri nafas bantuan 2 kali. Kemudian apabila tidak masuk, ini reposisi kepala dengan memperhatikan adanya trauma dari kepala, leher, dan sekitarnya. Ulangi nafas bantuan 2 kali. Tetap tidak masuk,
periksa adanya sumbatan jalan nafas, lakukan manuver Helmy chin lift atau Hetil chin lift juga bisa, atau jaw thrust juga bisa, dengan memperhatikan dari si kondisi pasien tersebut apabila terjadi trauma di sana. Hentakan perut pada korban dewasa atau anak-anak, hentakan dada pada ibu hamil dan orang gemuk atau obesitas. Kemudian tepukan punggung pada anak-anak dan bayi. Ini dilakukan apabila terjadi sumbatan pada jalan nafas. Kemudian apabila beri nafas bantuan 2 kali sudah masuk dan sudah dilakukan resposisi kepala dan ulangi nafas bantuan 2 kali sudah masuk, kita kembali ke cek nadi. Apabila cek nadi dan nafas sudah clear semua, sudah selesai semua, tinggal kita jaga ritmenya sambil sembari menunggu tindakan tim primer atau ambulan datang. Ini adalah contoh-contoh gambar dari hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apabila dijumpai tanda-tanda seperti pada gambar berikut ini, ada kebiruan di mata atau kebiruan di belakang telinga, atau nanti adanya muncul darah di hidung atau muncul darah di lubang dari si telinga, maka kita lebih hati-hati dalam untuk pemberian nafas nantinya. Kemudian ini adalah pengecekan kesadaran dari pasien. Kemudian gambar di sebelahnya ini adalah untuk bagaimana cara kita mengecek nadi karotis. Jadi seperti ini. Dan apabila korban sudah kita lakukan RCP dan sudah ada respon dari nadi dan nafasnya, jika korban sudah bernafas normal, tempatkan korban pada posisi recovery position. Ini adalah posisi recovery dari pasien tersebut ya. Tangannya seperti ini, kemudian nantinya cara berbaring pasien seperti ini, kemudian kakinya seperti ini. Kemudian kita harus melihat cara pemberian airway secara kontrol. Setelah tadi memperhatikan tanda-tanda trauma dari sekitar kepala dan leher, adanya kebiruan pada mata, adanya kebiruan pada telinga, atau muncul darah di hidung ataupun di telinga, kita tentukan posisi atau kita tentukan Hetil chin lift atau jaw thrust untuk memberikan oksigen. Hetil chin lift caranya seperti ini. Hetil chin lift adalah tekan dahi, angkat dagu. Caranya seperti ini. Kalau jaw thrust ini adalah manuver angkat dagu. Kemudian ini untuk memberikan oksigen adalah caranya seperti ini. Ini yang menggunakan hetil. Kemudian ini adalah cara memberikan nafas menggunakan chin lift. Kemudian slide selanjutnya, ini adalah gambar simulasi dari PMI apabila ada seseorang yang memerlukan BHD. Ini lagi memasang collar neck apabila terjadi sebuah trauma atau terjadi patah tulang leher, bisa memakai collar neck. Caranya seperti ini, dan ini adalah collar neck yang dalam bentuk yang lain seperti ini. Apabila terjadi patah tulang pada area kaki, bisa menggunakan alat yang seperti ini, bisa menggunakan kayu atau papan yang lurus, nantinya bisa diikat seperti ini. Ini adalah pemindahan pasien dari tempat awal kemudian dibaringkan ke bed
nanti yang akan diangkut ke ambulan adalah caranya seperti ini. Ini adalah penanganannya, ini yang sudah masuk ke ambulan. Selanjutnya sudah selesai materi tentang BHD. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Dan untuk BHD kali ini Bapak ajarkan ke kalian karena kalian ranahnya masih bersekolah SMK, jadi Bapak menerangkan hanya garis besarnya saja. Nanti secara terperinci apabila kalian nanti masuk ke dalam dunia kesehatan, baik itu keperawatan maupun kedokteran, nanti kalian bisa belajar BHD secara lebih rinci dan secara lebih detail. Jadi untuk Bapak yang terangkan di materi kali ini hanyalah garis besarnya saja, dan nanti Bapak akan ajarkan ke kalian dalam penanganan memindahkan pasien dalam bencana alam dan triase. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Bapak. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, bangga akan buatan sendiri, hasil karya sendiri, agar menemukan identitas diri tanpa menghilangkan sebuah tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk